Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dengan NIM B100250067. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan produk proyek warga negara dengan topik lemahnya pengawasan kehutanan sehingga penebangan ilegal dan alih fungsi lahan terus berlangsung. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyangga kehidupan, serta pelindung dari bencana alam. Namun, kenyataan saat ini, hutan kita justru menghadapi ancaman serius akibat melemahnya pengawasan kehutanan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering menghadapi bencana alam seperti banjir bandang, longsor, dan kebakaran hutan. Contohnya, banjir besar yang melanda di wilayah Aceh dan Sumatera terjadi akibat kurangnya hutan sebagai daerah resapan air. Inilah penampakan desa Pantai Cempak usai diterjang banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Bencana ini membuat seluruh warganya kehilangan rumah akibat disapu derasnya arus air. Pasca kejadian, lokasi ini sempat terisolasi akibat jalan lintasnya tertutup material banjir. Warga pun sempat kelaparan berhari-hari hingga ada bantuan dari relawan yang datang. Kepala Dusun Rindu Hasan Rusdi mengatakan banjir bandang mengakibatkan seluruh rumah di wilayahnya porak-poranda dan ada 210 kepala keluarga yang terdampak. Selain itu, di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Papua masih ditemukan praktek penebangan hutan secara ilegal untuk kepentingan industri kayu dan perkebunan skala besar. Hutan yang seharusnya dilindungi justru dibuka tanpa pengawasan ketat, sehingga merusak ekosistem dan habitat satwa liar. Penebangan ilegal terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan dan kurang tegasnya penegakan hukum. Sebagai contoh, masih banyak kawasan hutan yang dibuka secara ilegal untuk dijadikan perkebunan sawit dan tambang. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. Dua titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda. Aktivitas ini seringkali berlangsung bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar, masyarakat sekitar kehilangan sumber mata pencarian, dan lingkungan mengalami kerusakan yang sulit dipulihkan. Selain penebangan ilegal, alih fungsi lahan juga menjadi masalah serius. Banyak kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kawasan industri, perumahan, dan perkebunan tanpa kajian lingkungan yang memadai. Contohnya, hutan di aliran sungai yang seharusnya dijaga justru dibuka, sehingga menyebabkan sungai dangkal dan rawan meluap saat musim hujan. Kondisi ini secara langsung meningkatkan resiko banjir bagi masyarakat sekitar. Dampak dari lemahnya pengawasan kehutanan tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh masyarakat. Masyarakat kehilangan sumber air bersih, hasil hutan, dan rasa aman dari bencana. Selain itu, konflik lahan antar masyarakat, adat, perusahaan, dan pemerintah juga semakin meningkat akibat pengelolaan hutan yang tidak adil dan tidak transparan. Masalah ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat pengawasan kehutanan serta menegakkan hukum secara adil. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dengan ikut mengawasi lingkungan, melaporkan aktivitas ilegal, serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan seperti menanam pohon dan menjaga kawasan hutan sekitar. Permasalahan ini
berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan hutan yang tidak adil hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya. Oleh karena itu, pengawasan kehutanan harus dijalankan secara adil demi kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.